Di balik tembok pesantren, ada cerita yang jarang dibicarakan, tentang bagaimana adab bisa berubah menjadi alat kekuasaan, dan bagaimana rasa hormat kepada ustadz perlahan bergeser menjadi ketundukan tanpa suara. Setiap ustadz lewat, santri menunduk dalam diam, mencium tangan, berjalan dengan penuh takzim. Tapi di antara ritual itu, ada pertanyaan yang jarang berani diucapkan, apakah ini bentuk penghormatan atau bentuk feodalisme yang disucikan atas nama adab? Pesantren selalu dipuji sebagai pusat ilmu dan moral. Tapi siapa sangka, di balik keheningan ngaji dan zikir, ada relasi kekuasaan yang begitu halus, sampai tubuh dan pikiran santri ikut tunduk, bukan karena dipaksa, tapi karena diajarkan untuk patuh. Inilah wajah lain dari feodalisme dalam pesantren. Feodalisme, yang dulu hidup di istana, kini menemukan rumah baru di ruang-ruang ibadah. Dalam beberapa menit ke depan kita, bakal dikasih paham wajah feodalisme dalam pesantren. Maka siapkan kopi dan gorenganmu, dan simak baik-baik video ini. Sebelum kita menuding pesantren sebagai sarang feodalisme modern, kita perlu menelisik akar sejarahnya. Feodalisme bukan sekadar istilah Eropa abad pertengahan tentang tuan tanah dan pengikutnya. Di Indonesia, terutama dalam konteks pesantren, feodalisme hadir dalam bentuk simbolik dan kultural, dibalut bahasa adab, barokah, dan ketundukan suci. Sejarah menunjukkan, budaya feodal di Nusantara sudah ada jauh sebelum Islam datang. Raja, bangsawan, rakyat jelata. Ketika Islam masuk, feodalisme lama tidak hilang, tapi berganti pakaian, dibungkus wacana moral dan spiritual. Di dunia Islam awal, Nabi Muhammad bukan penguasa absolut. Ia bagian dari umat, memimpin dengan musyawarah, bukan kepatuhan buta. Tapi seiring perjalanan waktu, terutama setelah era kekhalifahan, posisi ulama, kiai, dan tokoh agama mulai mengandung unsur sosial yang hampir tak tersentuh, mirip kasta. Seorang kiai bisa menjadi pusat kuasa spiritual dan simbolik bukan semata karena ilmunya, tapi karena status, karisma, dan relasi sosial. Durkheim, melalui perspektif fakta sosial, menekankan bahwa norma kolektif bisa menjadi alat pengendalian pikiran dan perilaku. Santri belajar tunduk bukan karena cambuk atau hukuman, tetapi karena budaya kolektif yang menanamkan bahwa itu benar, itu wajar, itu adab. Tubuh menunduk, langkah mengikuti ritme yang sudah ditetapkan, pikiran patuh tanpa dipaksa. Inilah feodalisme modern yang tersembunyi di pesantren. Feodalisme di pesantren berbeda dengan feodalisme Eropa. Tidak berbasis tanah atau darah, tapi hubungan kiai santri yang vertikal, di mana kiai duduk di puncak hierarki sebagai figur otoritas mutlak. Semua ritual, semua ucapan, bahkan senyum, dan canda santri, bisa dimaknai sebagai indikator bakti dan kepatuhan. Pertanyaannya, apakah adab berarti menghapus ruang kritik? Apakah penghormatan terhadap kiai harus selalu menjadi ketundukan tanpa suara? Kita harus jujur. Adab itu mulia, tapi ketika adab menjadi pembungkus dominasi simbolik, ia bisa berubah menjadi feodalisme yang disucikan. Dan inilah yang membedakan pesantren modern dari sejarah Islam klasik. Di sini, kuasa lebih halus, tertanam, dan hampir tak terlihat, tapi efeknya bisa mengubah cara berpikir santri selama hidupnya. Pesantren, dalam sejarahnya, lahir sebagai benteng moral umat. Dari Jawa hingga Madura, dari Banten sampai Lombok, pesantren menjadi tempat di mana ilmu agama disemai dan akhlak dibentuk. Di banyak pesantren di Indonesia, hubungan antara kiai dan santri bukan cuma soal guru dan murid. Ia lebih dalam. Kiai dianggap sumber ilmu, barokah, dan hidayah. Apapun yang keluar dari lisannya, diterima sebagai kebenaran. Di satu sisi, ini adalah bentuk penghormatan. Tapi, di sisi lain, penghormatan itu bisa berubah jadi pemujaan. Dan disinilah, feodalisme dalam Islam mulai menampakkan wajahnya. Banyak santri yang diajarkan untuk patuh, tapi bukan untuk bertanya. Banyak pesantren yang bicara tentang takzim, tapi lupa bahwa kritik juga bagian dari adab intelektual. Kalau kiai menjadi pusat segala keputusan, apakah pesantren masih bisa disebut tempat mencari ilmu, atau sudah berubah jadi istana kecil dengan kuasa yang tak bisa diganggu-gugat? Feodalisme di pesantren seringkali berjalan diam-diam, tidak terasa, karena ia dibungkus dalam bahasa yang indah, adab, hikmat, barokah. Tapi kalau kita jujur, di balik semua itu ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Dan yang paling berbahaya adalah saat agama menjadi legitimasi kekuasaan itu. Saat setiap kritik dianggap kurang ajar, dan setiap pertanyaan dianggap dosa.
Feodalisme di pesantren nggak muncul begitu saja. Ia diwariskan bukan cuma lewat sistem, tapi lewat cara berpikir. Di era digital sekarang, banyak santri yang sudah bisa akses ilmu dari mana saja. Tapi anehnya, mental feodal masih sering bertahan. Santri yang mencoba berpikir kritis sering dicap kurang adab. Yang menantang tradisi dianggap melawan guru. Padahal, dalam sejarah Islam sendiri, ijtihad dan perbedaan pendapat itu justru tanda hidupnya ilmu. Imam Syafi'i, misalnya, pernah bilang, "Pendapatku benar tapi bisa salah. Pendapatmu salah tapi bisa benar." Tapi di banyak pesantren hari ini, ruang dialog seperti itu mulai sempit. Semua seolah harus tunduk pada satu suara, yaitu suara kiai. Ini problem serius, karena pesantren yang seharusnya jadi pusat pencerahan, malah bisa berubah jadi pusat pengulangan. Santri diajarkan menghafal, tapi tidak menganalisis. Diajarkan menghormati, tapi tidak berani berbeda. Padahal, kalau kita bicara tentang masa depan Islam di Indonesia, kita butuh santri yang bukan cuma taat, tapi juga tanggap. Santri yang berani berpikir, berdialog, dan bahkan kalau perlu mengoreksi kekuasaan. Karena feodalisme bukan hanya soal struktur sosial. Ia adalah cara berpikir yang membuat kita merasa kecil di hadapan otoritas, seolah kebenaran hanya milik mereka yang punya gelar atau karisma. Tantangannya sekarang adalah, bagaimana pesantren bisa tetap menjaga nilai adab tanpa terjebak pada kultus kuasa? Bagaimana menghormati guru tanpa harus mematikan nalar? Karena kalau tidak, pesantren akan kehilangan rohnya. Tempat lahirnya manusia merdeka, bukan budak spiritual. Di ujung semua perdebatan ini, kita perlu sadar bahwa adab dan kebebasan berpikir seharusnya bukan dua hal yang saling bertentangan. Adab itu bukan tentang membungkam diri di hadapan otoritas, tapi tentang bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang bermartabat. Sedangkan kebebasan berpikir bukan berarti melawan semua tradisi, tapi berani menguji ulang. Apakah yang kita sebut tradisi masih membawa cahaya, atau justru mulai jadi tirai yang menutupi cahaya itu sendiri? Feodalisme dalam Islam bukanlah ajaran agama. Ia adalah bayangan panjang dari sejarah sosial kita, yang kadang masih hidup di balik jubah kesalehan. Pesantren, sebagai pusat ilmu dan moral bangsa, punya peluang besar untuk memutus rantai itu. Dengan membuka ruang dialog, dengan memberi tempat bagi santri untuk berpikir kritis, dan dengan mengingat kembali bahwa kiai sejati bukan yang ingin ditaati, tapi yang ingin muridnya melampaui dirinya. Karena pada akhirnya, agama tidak butuh pengikut yang tunduk, tapi manusia yang paham dan memilih tunduk karena sadar, bukan karena takut. Itulah wajah sejati dari adab. Dan mungkin, saat pesantren berani melihat dirinya sendiri, disitulah Islam akan menemukan cahayanya kembali bukan di menara kuasa, tapi di ruang belajar yang membebaskan. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena, mungkin, pendapatmu lebih penting dari isi video ini.